إن الحمد والنعمة والشكر كله لله. نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخدع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، وأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حمدا ولك الشكر ولا الشكر شكرا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلت لنا من خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفر والمثيل والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، حيث قال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan betapa cepat waktu dan zaman berlalu meninggalkan kita. Rasa-rasanya baru kemarin kita bersiap menyambut datangnya bulan Ramadan. Rasa-rasanya baru kemarin kita bersuka cita dengan masuk dan datangnya bulan Ramadan. Tapi sadarkah kita ya ahibbah, bulan yang agung dan mulia itu 2/3-nya telah berlalu meninggalkan kita. 10 hari awal bulan Ramadan rahal berlalu meninggalkan kita. 10 hari pertengahannya pun telah berlalu meninggalkan kita. Ya asra zaman, betapa cepat waktu ini berlalu. Maha benar Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman ayyaman ma'dudat. Na'am, syahrul Ramadan bukan setiap tahun semuanya Ramadan, tapi ayyaman ma'dudat, hari-harinya berbilang kata Allah Subhanahu wa taala, dan 20 harinya telah berlalu meninggalkan kita. Ya ayyuhal ahibbah, Ramadan tidak tersisa bagi kita kecuali thuluthul akhir, sepertiga terakhirnya sekarang ada di antara kita. Dan tahukah kita semua ayyuhal ahibbah, 10 hari terakhir Ramadan adalah bagian yang paling baik, bagian yang paling istimewa, bagian yang paling mulia di antara semua hari-hari Ramadan. Di antara 10 hari awal, 10 hari yang kedua, dan kita sekarang yang berada di ashral awakhir min Ramadan adalah bagian yang paling baik, bagian yang paling istimewa, bagian yang seharusnya kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Bagaimana tidak? Ayyuhal ahibbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir, ketika Nabi SAW sudah masuk di ashr al-awakhir, kan Nabi SAW yajtahidu fi ashr al-awakhir. Nabi SAW ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yajtahid asyaddu ijtihadan, bersungguh-sungguh sekali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma la yajtahid fi ghairihi, yang mana di saat-saat yang lain Nabi tidak pernah sesemangat itu dalam beribadah, sedahsyat itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah masuk ashral awakhir min Ramadan, yajtahid asyaddu ijtihadan. Hadza Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW tahu bahwasanya ini adalah bagian yang paling afdal, bagian yang paling istimewa dalam bulan Ramadan. Bahkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala, saking dahsyatnya Nabi SAW beribadah di bulan Ramadan, di ashral awakhir Ramadan, sampai-sampai Sayyidah Aisyah beliau pernah bercerita, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr,
Nabi SAW kalau sudah masuk 10 hari di akhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Mi'zar, bagian yang menutup pusar sampai ke bawah. Ketika datang 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Pakaian yang di bawah ini diikat kencang-kencang. Kata para ulama, ini kinayah. Ini adalah kinayah dari Nabi SAW, i'tizalan nisa. Nabi menjauhi semua istri-istrinya, bersungguh-sungguh mengikat pakaian yang bawah ini hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'anahu halal, sekalipun jima halal. Tapi Nabi SAW karena sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarah, diikat kencang-kencang sarungnya ke bawah dalam rangka untuk persiapan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahya laylah, malamnya dihidupkan oleh Nabi SAW untuk ibadah. Di malam-malam lain Nabi SAW khamisah, ya Nabi SAW bangun salat, tapi kadang-kadang juga tidur. Illa fi ashhar al-awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahya laylah jami'al lail, malamnya semuanya dihidupkan, diisi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibiarkan tidur sedikit pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayqadha ahlah, Nabi SAW bukan hanya beribadah untuk dirinya sendiri. Ayqadha ahlah, keluarganya juga dibangunkan, putri-putrinya dibangunkan, istri-istrinya dibangunkan, diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan yang lebih afdal, ma'asyaril hadirin, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif fi ashril awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, ya'takif, beriktikaf di Masjid Nabawi 10 akhir bulan Ramadan, ma'annahu ra'sul ummah. Sekalipun kedudukan Nabi saat itu adalah presidennya orang Islam, kepalanya orang Islam, semua pekerjaannya, semua urusannya ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luzumul masjid, beriktikaf di masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi ashril awakhir min Ramadan. Mengapa Nabi SAW melakukan ini semua, ayyuhal ahibbah? Nah, Nabi SAW mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, bahkan sampai rela meninggalkan semua kesibukannya dari dunia. Ditinggalkan terus. Pertama memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi SAW sadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada sebuah malam yang insya Allah antum semua hafal, khairun min alfi syahr. Ada sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang ibadah apabila dikerjakan muwafaqah bi lailatul qadar, ibadah yang apabila dikerjakan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Baik, ayyuhal ahibah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang insyaallah antum semua hafal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam Lailatul Qadar mulia. Kenapa? Pertama, karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran benar-benar pada malam Lailatul Qadar. Semua yang bersinggungan dengan Al-Quran, ayyuhal ahibbah, menjadi baik dan istimewa. Ramadan menjadi bulan yang mulia. Kenapa? Karena kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Wa Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna anzalna, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Lailah mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Lailah unzila fiha rahmah, malam yang diturunkan di dalamnya banyak sekali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ahibah, tahukah antum apa makna Lailatul Qadar? Sampai diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Qadar. Al-Qadar, kata sebagian para ulama, makna daripada Lailatul Qadar, Al-Qadar minat takdir. Jadi di malam Lailatul Qadar Allah turunkan takdir insan kullah. Allah turunkan semua takdir, qadar, kedudukan, apa kejadian yang akan terjadi selama setahun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya sebenarnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahkan sebelum dunia diciptakan. Tapi di malam Lailatul Qadar Allah turunkan kejadian yang akan menimpa manusia selama setahun, diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke catatan amalnya para malaikat. Tertulis di sana siapa-siapa saja yang akan meninggal dunia. Tertulis di sana berapa ajal manusia selama setahun. Tertulis di sana bagaimana rezekinya manusia pada saat itu. Semua kejadian selama setahun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke catatannya para malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fiha yufraqu kullu amr." Pada saat malam Lailatul Qadar, kejadian selama setahun ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya lahu, kalau selama setahun malaikat sudah tahu siapa yang akan meninggal selama setahun. Malaikat sudah tahu apa yang akan terjadi kepada kita selama setahun. Malaikat tahu berapa kadar rezeki kita selama setahun, semua sudah ditulis oleh Allah. Maka apa yang terjadi? Kalau malaikat sudah tahu catatan orang yang akan meninggal pada tahun itu, tapi orang tersebut sedang sibuk dengan urusan dunianya, sedang sibuk dengan tawanya, sedang sibuk dengan candanya, sedang sibuk lupa dengan akhiratnya. Maka ayyuhal ahibbah, at-taqdir al-qadar, kata sebagian para ulama, bermakna takdir. Ya, Allah menurunkan semua urusan manusia, catatan yang selama setahun diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz kepada para malaikat. Waqila, sebagian para ulama berpendapat, Lailatul Qadar, al-qadar bermakna at-tadyiq, sempit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu yarzuqu man yasha'u wa yaqdir. Allah membanyakkan rezekinya kepada siapa-siapa yang dikehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkan. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut malam yang sempit? Karena malaikat banyak sekali turun. Tanazzalul malaika, malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan oleh Allah sangat banyak ke bumi ini. Saking banyaknya sampai-sampai bumi ini terasa sempit sekali karena banyaknya para malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking banyaknya malaikat yang turun pada malam itu, seakan-akan dunia ini sempit dengan hadirnya malaikat ke bumi. Dan ayyuhal ahibbah, tidak pernah malaikat turun ke bumi sebanyak seperti malam Lailatul Qadar. Paling banyak di malam Lailatul Qadar. Hadhihi hiya al-qadar. Wa qila, dan sebagian para ulama berpendapat al-qadar bimana dzu syaraf wa makanin 'aliyah. Al-qadar bimana mulia dan punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata para ulama, makna Lailatul Qadar mencakup al-jami'. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Ya, di malam Lailatul Qadar semua takdir manusia Allah turunkan selama setahun. Dan pada saat itu malam itu terasa sempit sekali karena banyaknya para malaikat, dan malam itu dzu syaraf wa makanin 'aliyah, dan malam itu punya kedudukan yang sangat tinggi dan begitu mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar kadarnya di sisi Allah khairun, lebih baik min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Allah tidak bilang ka alfi syahr, seperti 1000 bulan, enggak, bal afdal, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga enggak ada batasan yang mencakup itu. Karena Allah sebutkan Lailatul Qadri khairun, lebih baik. Bukan sama seperti 1000 bulan, la, lebih baik, khairun wa afdal min alfi syahr, seperti 1000 bulan.
Ayyuhal ahibbah, antum tahu berapa 1000 bulan? 1000 bulan kira-kira 83 tahun lebih 4 bulan atau 84 tahun. Wa ma hadhihi al-'atiyah, betapa ini pemberian yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang antum kerjakan muwafaqah bi Lailatul Qadar, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, nilainya di sisi Allah khairun, lebih baik min alfi syahr, daripada ibadah selama 84 tahun enggak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Subhanallah. Allah. Safhah, satu lembar yang antum baca bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ta'adil, sama seperti lebih baik dari mi'at khatamah, dari ratusan kali khatam mungkin nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sujud yang antum kerjakan muwafaqah di Lailatul Qadar, lebih baik mungkin nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 1000 sujud yang antum kerjakan tapi bukan di malam Lailatul. Maka ini pemberian yang gak boleh ana dan antum sia-siakan. Ayyuhal ahibbah, wallahi ayyuhal ahibbah, kalau kita konversikan dengan dunia, antum ma'asyarat tujjar, antum yang orang tajir pedagang, coba kira-kira antum bilang sama karyawan antum 10 hari terakhir ayo masuk kerja, tambahin lembur setiap malam, saya kasih balasan gaji selama setahun penuh. Kamu kerja 10 malam, malamnya kamu masuk, tak gaji setahun penuh. Enggak, saya kurang. Apa ra'ayukum ayyuhal ahibbah? Kira-kira pegawai itu mau masuk enggak? 1 tahun 12 bulan. Insyaallah ajaqid, saya yakin semuanya mesti akan masuk. Fama baluna, bagaimana pula dengan kita ayyuhal ahibbah? Bukan 12 bulan Allah janjikan kebaikan, tapi khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Pada malam itu banyak sekali malaikat Allah turunkan. War-ruh bersama juga Jibril alaihissalam juga Allah turunkan di malam Lailatul Qadar, menunjukkan betapa syaraf, betapa mulianya di malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr, karena sebab menuliskan semua takdir manusia selama setahun. Di malam Lailatul Qadar itu Allah menginginkan salam bagi antum semua. Allah menginginkan keselamatan, ketenangan, tuma'ninah di jiwa antum pada malam Lailatul Qadar. Salamun hiya. Allah tak bilang salamun fiha, Allah tak bilang salamun ba'diha, bukan salam orang yang hanya menghidupkan malamnya, ada salamun hiya, orang yang menghabiskan waktunya untuk ibadah, bahkan semuanya salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka ayyuhal ahibbah, 10 hari terakhir waktu yang mahal sekali, waktu yang sangat mahal sekali, harus antum perhatikan. Maka Nabi SAW berpesan bagi sang pencari Lailatul Qadar, kata Nabi SAW, iltamisuha fi ashril awakhir min Ramadan. Maka cari malam Lailatul Qadar itu fi ashril awakhir min Ramadan. Mulai tadi malam Lailah 21, malam 21 bertepatan dengan tadi malam Lailatul. Tersisa beberapa malam lagi. Iltamisuha, maka cari baik-baik, hidupkan malamnya. Taib, antum bisa salat. As'alukum billah, saya tanya kepada antum, kira-kira sekarang pertanyaan, gimana cara kita menghidupkan malam Lailatul Qadar? Ibadah apa yang paling baik, yang paling afdal yang bisa dilakukan ketika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar? Ayyuhal ahibbah, jawabannya bukan salatul tarawih. Ya, salatul tarawih baik, qiyamul lail baik, tilawatul Quran ahsan syai'. Tapi ada satu amalan yang afdal, luar biasa, yang antum harus gunakan untuk memulai mencari Lailatul Qadar. Apa? Salatul maghrib wal isya ma'al jamaah. Karena ini adalah al-fard, al-mafruḍ, sesuatu yang wajib, dan sunnah nggak bisa mengalahkan yang wajib. Yang insya Allah kalau antum kerjakan salat maghrib berjamaah,
salat Isya berjamaah. Insyaallah nail Lailatul Qadar sudah bisa dihitung mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka pastikan di 10 hari terakhir ini yang sudah berlalu, kelas nggak perlu untuk pikir. Kata Allah masya. Tapi yang tersisa, pastikan semua salawat lebih salat maghrib dan Isya fi jamaah. Maka ini adalah afdalul a'mal, sebagai amal yang harus antum gunakan untuk membuka semua amalan lain di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, iman ahibah, amalan apa yang bisa antum gunakan untuk cari malam Lailatul Qadar? Yang paling afdal kedua, al-qalb, ibadah yang ada urusannya dengan hati. Maka mulai hari ini, kalau masih ada hasad, ada taghina, ada unak-unak terhadap sesamanya, saudaranya, kakaknya, abangnya, amahnya, atau siapa, keluarganya, jirannya, hilangkan semua kulla dhaghina. Nggak pantas ayuhal ahibbah antum nanti malam berdoa kepada Allah, ya Allahumma innaka afu karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Antum nanti malam menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afu, ya Allah, qala maaf, karim tuhibbul afwa, senang memaafkan, fa'fu anni, maafkan saya. Padahal dia nggak bertegur sapa dengan abangnya, dia nggak pernah berbicara selama bertahun-tahun dengan saudara perempuannya, dengan pamannya dia putuskan hubungan kekerabatan. Gimana kita mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah kalau pada sesama saja masih ada? Maka untuk tepat, ansa kulla wadina, lupakan semua masalah yang ada di hati, berbaik-baiklah kepada sesama dan haraplah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerjakan qiraah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Karena untuk tahu ayuhan ahibbah, pas posisi di atas surat Al-Qadar ini surah apa? Al-A'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sejatinya kata sebagian para ulama, Allah menyajikan kepada kita kisi-kisi apa yang harus antum kerjakan di malam Lailatul Qadar. Ayat yang terakhir dalam surat Al-A'la ini apa? Kalla la tuti'hu. Jangan kamu ikuti mereka yang seperti itu. Wasjud waqtarib. Maka Lailatul Qadar adalah malam yang paling pas kita untuk banyak sekali sujud kepada Allah. Aqimil lail, salatlah malam. Karena kata sebagian para sahabat, Nabi gak akan biarkan keluarganya yang bisa berdiri malam melainkan digunakan untuk salat malam di 10 terakhir di malam bulan Ramadan. Wasjud, kata Allah Subhanahu wa taala, waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Allah sambung dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran, faqdiru min qira'atil Quran. Banyaklah membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan saya dan antum orang-orang yang berhasil yafuz nail bi Lailatul Qadar. Insyaallah Allahumma ballighna Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma ij'alna mimman yaqumu Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban faghfir lana ma taqaddama min dhanbina amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala ashabihi wa azwajihi wa man tabi'a hudah. Faya ma'asyar al-hadirin, usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala fi kitabihi al-aziz wa huwa asdaqul qa'ilin, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. If'alul khairat wa ijtanibul manhiyat wa'lamu أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن الخلفاء
الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين وتابعين وتابع التابعين، وأنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ومراقبة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عالم الجنة. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم بلغنا ليلة القدر يا الله، اللهم بلغنا ليلة القدر يا الله، اللهم بلغنا ليلة القدر يا الله. اللهم أعد علينا رمضان في أعوام عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة تامة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي رحمنا وأقاربنا من النار يا الله يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وجميع أعمال الصالح يا الله يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته على سبيلك وعلى رضوانك يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.